bilang pejuang Indonesia ini keseluruhannya habaib, boleh disensus semuanya nih, rata-rata hampir 90% habaib. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus bertempat di Jalan Pegang Santim. Itu izin dulu kepada Habib Ali Kuitang, penentu hari proklamasi. Siapa? Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para sahabat-sahabatku semuanya dimanapun tentunya kalian berada, dengan harapan mudah-mudahan kesehatan, kesejahteraan, taufik, inayah, hidayah Allah selalu menyertai kita semua, amin, Allahumma amin. Dalam kesempatan kali ini, sebelum kita memasuki pada tema pembahasan, tak bosan-bosan tentu saya mengajak pada kawan-kawan sekalian agar kiranya untuk like, subscribe channel ini, karena channel ini dalam wujud perjuangan narasi di mana kebenaran itu akan sirna, fakta itu akan terkubur jika kita tidak bersuara. Oleh karena itu, partisipasi kalian hendaknya harus menjadi sebuah komitmen kita agar perjuangan kita di dalam mengungkap sebuah fakta bisa dirasakan atau bisa didengar oleh seluruh masyarakat Nusantara. Sehingga sebesar apapun suara, sekuat apapun suara yang saya keluarkan, maka hakikatnya tidak akanlah mampu untuk mendobrak daripada media sosial ini, kecuali dengan partisipasi kalian. Karena pengaruh partisipasi kalian sangatlah tentu menjadi sebuah tolak ukur akan lebih diprioritaskan apa yang kita sampaikan di dalam media sosial ini. Sahabat-sahabatku, pada bulan Agustus tahun ini agaknya sudah bergeser pada tahun-tahun sesudahnya, di mana tahun lalu dan berikutnya kita menerima informasi, menerima cerita dari sumber yang selama ini kita percaya dan yakini sebagai sumber yang kredibel. Dan pada bulan ini marak sekali narasi berita yang memelintir sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Dan ini hadir dari kalangan Habib Pahlawi, yang mana mereka mengklaim bahwa termasuk garda terdepan di mana kemerdekaan Republik Indonesia itu bisa digapai tidak lain dan tidak bukan ialah dengan jasa atau perjuangan para Habib Pahlawi. Sehingga bahkan banyak dari lagu kebangsaan sampai dengan bendera merah putih, bahkan berbondong-bondong para Habib Pahlawi mendaftarkan tokoh-tokoh mereka ingin dijadikan pahlawan di negeri ini. Lantas, yang menjadi sebuah pertanyaan kita, mengapa hal tersebut tidak pernah tercatat atau kita dengar ketika kita berada di bangku sekolah-sekolah kita terdahulu, di mana bukankah sejarah itu ialah jejak yang tak bisa direkayasa? Bukankah sejarah itu ialah suatu kejadian yang fakta? Tetapi hari ini dengan beraninya kalangan Habib Pahlawi memelintir, bahkan merebut narasi agar mereka dijadikan sebagai garda terdepan di dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan kali ini saya akan menampilkan dari video di mana yang sangat luar biasa dengan percaya diri, sehingga seolah-olah ketika kita dengar, ketika kita menyaksikan dari ceramah yang akan saya tampilkan, tentu masyarakat awam, tentu mereka yang mempunyai pemikiran yang tidak mempunyai prinsip, terutama jelas mereka akan termakan oleh doktrin ini. Mereka akan tentu terbawa ke dalam arus ini, mempercayai bahkan meyakini apa yang diklaim mereka sebagai jasa ataupun perjuangan mereka di negeri Nusantara ini. Padahal kita tahu siapa sesungguhnya Habib Usman bin Yahya, di mana beliau adalah pengkhianat bangsa, di mana beliau adalah orang yang dibayar oleh kolonial Belanda. Dia adalah seorang pejabat yang diangkat oleh kolonial Belanda. Kan tetapi mereka mengklaim bahwa bagian yang lain ialah pahlawan yang menumpahkan darahnya di negeri Nusantara ini. Adakah jejak digital? Adakah dokumentasi yang memang betul menceritakan bagian kepahlawanan dari Habib Pahlawi?
Nah, sahabat-sahabatku, tentu dalam hal ini saya hanya ingin menginformasikan saja. Dan ada video yang nanti akan saya roasting, di mana video ini hanya sekedar rambu-rambu, dan banyak sekali sumber-sumber video yang mengklaim keberadaan sejarah para leluhur Habib Ba'alawi. Dan kita akan buka secara data, kita akan buka dengan fakta, apakah benar mereka berjuang di negeri ini, apakah benar mereka layak dijadikan sebagai pahlawan di negeri ini, atau justru sebaliknya mereka adalah seorang pengkhianat yang sampai ini masih ditinggalkan oleh kolonial Belanda sebagai tangan kanan mereka. Nah, sahabat-sahabatku, simak videonya agar kalian paham, agar kalian tahu bagaimana propaganda narasi mereka membelokkan sejarah di Nusantara ini. Berikan komentar kalian mengenai video ini dengan baik, bijak, dan jangan lupa untuk share. Mari kita simak videonya. Tapi ada tersimpan di arsip nasional. Kalau bohong, ajak saya ke sana, ntar saya kasih kode-kodenya, saudara-saudara. Bohong. Waktu penjara tusuk miskin ngeluarin Bung Karno, nggak diizinin Bung Karno buat balik ke Surabaya, nggak diizinin Bung Karno buat balik ke Jawa Timur. Tapi saudara, Husni Tamrin, orangnya muhibbin, cinta ulama, cinta habaib, cinta dengan kemerdekaan, dibawa Bung Karno ke Batavia. Bohong. Karena itu waktu Husni Tamrin jabatannya Polstrat. Polstrat bukan RT, Pak. Polstrat bukan RW. Polstrat bukan lurah. Polstrat bukan wali kota. Polstrat kalau zaman sekarang DPR MPR zaman Belanda. Tuh, kagak ada di sejarah nih. Polstrat waktu namanya Muhammad Husni Tamrin. Bingung Husni Tamrin ngajak Bung Karno ame bininya kemana nih lari, dibawa ke Habib Ali Kuitang. Jadi Bung Karno selesai di penjara sama Belanda, nginep di Kuitang 4 bulan. Ini catatannya ada, Pak. Nginep di Kuitang 4 bulan. Waktu itu Bung Karno nggak demen maulid, Pak. Iya, separuh hati. Nah, gitu. Iya, karena tuh waktu Bung Karno belajarnya sama orang Muhammadiyah, nggak demen tahlilan. Tapi lantaran Bung Karno di Kuitang makan bareng sama Habib Ali, segala macamnya diajarin sama Habib Ali, Bung Karno kenal sarung, Pak. Makanya kemana-mana pakai sarung. Waktu dikasihin Bung Karno tuh waktu sama Husni Tamrin depan Habib Ali, malamnya ada kongres persatuan, belum partai, Pak, Persatuan Nasional Indonesia, belum ada partai itu waktu, Persatuan Nasional Indonesia, disingkatnya PNI. Tuh waktu Bung Karno bingung, izin sama Habib Ali, ya udah deh sana deh, pergi pakai sarung. Itu waktu gambarnya ada di di Gedung Juang, Bung Karno pakai sarung, cium tangan sama Habib Ali Kuitang. Makanya Habib Ali Kuitang bingung, kemana Pak Karno? Besoknya tinggal diumumin. Akhirnya pemuda-pemuda menyerahkan Bung Karno lagi ke rumahnya. Subuh-subuh saudah sahur, Bung Karno nyamar pakai sepedanya. Pak, jarak tempat tinggal Bung Karno sama tempat tinggal Habib Ali cuma berapa tindakan? Dari sini ke Jenderal Urip, dari sini ke Jenderal Urip. Jadi pakai sepeda rally, sepeda ontel. Bung Karno bilang, Habib, ini gimana? Tinggal dikit lagi. Kalau enggak kita merdekain, Jepang mau ngasih hadiah. Ingat, Pak, tahun sebelumnya Jepang sudah ultimatum ingin memberikan Indonesia kemerdekaan dengan syarat yang penuh. Tapi ulama kita, pejuang kita tolak. Akhirnya kata Habib Ali, udah bismillah, ente kesana, ntar kita umumin di sini. Makanya Pak, di catatan sejarah Bung Karno bangunnya kesiangan. Kenapa proklamasi diumumin siang-siang? Lah kesiangan nemuin gurunya dulu Habib Ali bin Abdurrahman di Kuitang. Makanya kesiangan. Habis bangun lupa ngetik, Pak. Ini ada di catatan nih. Lupa ngetik, jadi ngetik dulu tuh waktu Jepang jengkel dengar Indonesia mau dimerdekain secara sendiri.
Jepang jengkel, beredar seluruh surat kabar yang ada di ibu kota, namanya surat kabar Asia Raya. Makanya 17 Agustus 1945 kagak ada Pak, yang ada majalah Asia Raya versi Jepangnya. Cari itu anak muda zaman sekarang, jangan pinternya main handphone liatin cewek, tapi kalau bisa cari itu alamat di mana Asia Raya, kapan tuh waktu, itu ada Bung Karno. ...1945 sekitar rada siang sebelum Jumat diumumin, Habib Ali kirim anak muridnya kemana? Ke rumah Bung Karno buat ngawasin. Suruh dilihatin sama Habib Ali warna benderanya, warna apa? Sesudah dibacakan proklamasi, dikibarkan bendera merah putih. Ngadu nih murid Habib, Pak Karno, Pak Hatta, dan seluruh pejuang telah menyiarkan proklamasi kemerdekaan. Kata Habib Ali, benderanya warnanya apa? Merah ane putih Habib. Saudara, dicatat oleh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi setelah khutbah Jumat, dia naik lagi, Pak, itu yang namanya mimbar Kuitang bukan baru sekarang tinggi, dari zaman dulu Habib Ali udah bikin tinggi. Habib Ali naik lagi, saudara-saudara. Apa kata Habib Ali? Sekalian kaum muslimin, kasih kabar sekalian seluruh orang-orang Jakarta dan sekitarnya bahwa kita punya negara sudah merdeka. Saudara, itu waktu semuanya banyak yang bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nggak ada orkes tuh waktu yang ada kalimat alhamdulillah, masya Allah. Lalu Habib Ali bilang begini, kalau saudara mengaku diri merdeka, pasang kain warna merah dan putih. Jadi ini kain warna putih yang sampai gini hari dipasang di jalan-jalan, Habib Ali yang suruh. Jadi kalau ada yang nggak doyan sampai pasang bendera, contohnya dua Pak, kalau nggak penjajah Wahabi. Jadi ini Habib Ali yang suruh pasang bendera. Saudara, zaman dulu ulama se-Indonesia, kalau sudah Habib Ali bin Abdurrahman yang bilang, semuanya nyebar ke Tanah Tinggi, nyebar ke Tanah Abang. Ada Kiai Haji Muhammad Mansur alias Guru Mansur, dia naik Pak ke Masjid Jami Al-Mansur yang paling tinggi menaranya, dia pegang, dia pasang bendera warna merah putih di Masjid Al-Hawi. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad yang tadi cucunya datang, itu menara dari zaman Belanda Pak. Dia naik ke atas. Kata Habib Abdul Qadir bilang, kata Habib Abdul Qadir, saya dengar dari saya punya paman, abah saya itu yang namanya selendang, saya punya ibu buat kain warna merah putih, dikibarin di atas menara Masjid Al-Hawi. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dari Jalan Kembang sampai mentok Jalan Kembang dipasang sama Habib Ali yang namanya bendera warna merah putih. Nggak kalah lagi Pak, Habib Salim bin Ahmad bin Jendan dengar kabar dari itu, kata Habib Salim bilang di depan muka rumahnya, saudara-saudara, kalau ngaku orang udah merdeka, pasang bendera warna merah putih. Masuk ke dalam Habib Salim bin Jendan. Lalu saudara-saudara, Habib Salim pakai jubah warna putih, imamahnya warna merah. Itu orang di daerah Cina saksiin tuh waktu yang tua-tua. Habib Salim itu waktu pakai imamah warna merah, jubahnya warna putih. Nggak percaya tanya cucunya nih Pak. Kalau nggak percaya tanya sama orang-orang di daerah Cina yang umurnya udah 80, 90 kali aja tuh waktu nyaksin Habib Salim pakai imamah warna merah, jubahnya warna putih. Masya Allah, nggak kalah lagi Habib Ali bin Husain. Al-Habib Ali bin Husain, ulama yang nggak punya apa-apa. Itu waktu hordeng rumahnya warna merah dicopot, ada lagi jubahnya warna putih digunting, istrinya suruh jahit, dikibarin di saudara merah putih. Saudara, apa tuh waktu udah merdeka? Saudara, udah cuman Jepang jengkel,
besoknya semuanya disatronin sama Jepang. Habib Ali Kuitang ditangkap, Habib Ali bin Husain ditangkap, Habib Salim bin Jindan, sampai ada rekamannya saudara-saudara, dipopor para Habib Salim bin Jindan, dipopor, kepalanya dibocor, ditendang, disetum sama Jepang itu waktu saudara. Belum lagi yang namanya Guru Mansur ditembakin tiang-tiang masjidnya, yang sampai gini hari tiang masjidnya bekas tembakan Jepang enggak ditambal saudara-saudara, buat kenang-kenangan. Untuk itu alangkah indahnya memperingati malam 17 Agustus ya begini modelnya saudara-saudara. Baca Fatihah buat para ulama, baca Fatihah buat para pejuang, yang pejuang Indonesia ini keseluruhannya habaib, boleh disensus semuanya nih, rata-rata hampir 90% habaib. Raja Pontianak Al-Badri namanya, Raja Kubu Al-Aidrus namanya, di Jakarta Husni Tamrin habaib Pak, cuman dia nggak mau nunjukin. Wah, Habib Ali Kuitang jelas-jelas habaib saudara. Untuk itu habaib ini ialah modal untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Syukur kita, alhamdulillah Bapak RW kita ngadain yang model begini. Mudah-mudahan baju yang putih modelnya nggak dikotorin sama lumpur yang jelek warnanya. Ingetin omongan, baju yang putih warnanya nggak dikotorin sama lumpur yang jelek warnanya. Udah ini hari sholawat cakep, besok ada nyawer, na'udzubillah min dzalik sudah. Namanya baju putih dilemparin sama lumpur yang jelek. Kita bacain Fatihah untuk guru-guru kita, untuk Bapak RW kita. Kalau tahun depan masih ada di kampung, kalau tahun depan masih ada di kampung, ngadainnya saudara, jangan nutup satu jalanan, semua jalanan biar ditutup. Kalau polisi ngelarang bilang lu Indonesia apa penjajah, begitu Pak, lu Indonesia apa penjajah. Ini kan buat memperingati hari kemerdekaannya, pakai dilarang-larang, pakai ada jam. Kalau orang minta dangdut dikasih, kemerdekaan disuruh bilang lu penjajah apa lu udah merdeka. Begitu saudara-saudara, nggak perlu keluar uang, kita merdeka alhamdulillah berkat jasa para ulama. Kita doain mudah-mudahan Allah kabulkan hajat guru-guru kita, sehatkan badannya, dan seluruh yang hadir, yang di sini, yang di pojok, yang masang spray, yang masang panggung, yang masang sound system, yang capek, yang nggak capek, yang ngeliatin, yang duduk, semuanya Allah berikan kesehatan afiat dengan niat tersebut. Berkah guru kita. Al-Fatihah.